terlaksana dengan baik dan maksimal. Oke, dengan dukungan dari para sponsor, UIB dapat melaksanakan Grand Conference pertamanya di tahun ini di tengah kondisi pandemi. Dan setelah kita mengikuti panel pertama, selanjutnya kita akan masuk ke sesi fireside. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali dengan mengenai fireside ini. Jadi, siapa tahu Jane mau menjelaskan fireside ini apa nih? Oke deh, Kak Rora. Oke, jadi Fireside Chat adalah sesi diskusi santai selama 30 menit yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sedang naik daun nih, atau mitra komunitas UI Women in Business mengenai wanita. Makin keren ya diskusi kita hari ini. Oke, nah Fireside Chat kita hari ini berjudul Expanding Access to Higher Education for Women, and Why is it important? Nah, kita kedatangan siapa nih, Kak Rora, untuk Fireside Chat hari ini? Untuk Fireside hari ini kita kedatangan langsung dari Kak Grazia dari semua sekolah. Mungkin kita bisa langsung jump in untuk perbincangan di Fireside ini kali ya. Oke. Halo, Kak. Halo, Jane. Halo, Kak. Iya, senang banget nih kedatangan Kak Grazia hari ini. Mungkin sebelumnya nih Kak, bisa kenalin dulu kali apa itu semua sekolah ke teman-teman peserta sekalian. Oke. Mungkin pertama aku mau congratulate UI Women in Business dulu buat hari pertamanya untuk Grand Conference selama 3 hari ke depan. Dan juga berterima kasih udah mengundang semua sekolah untuk kita sharing aja dan untuk memperkenalkan apa sih semua sekolah itu. Gitu. Aku sendiri Grazia, aku salah satu founder dari semua sekolah. Kalau pertanyaannya semua sekolah itu apa, itu merupakan suatu inisiatif atau project gitu ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran atau awareness tentang pentingnya pendidikan tinggi. Yang kita masuk di sini adalah pendidikan S1, yang kita tujukan khusus untuk perempuan di Bali. Jadi sejak tahun 2019, semua sekolah telah memberikan beasiswa berbasis need-based, tapi juga merit-based, berdasarkan potensi, apakah pelamarnya coachable gitu ya, terhadap aspiring girls from our hometown in Bali. Dan beasiswa ini kami berikan dalam bentuk dukungan finansial, mentorship, dan juga networking. Oke, tapi sebelumnya aku pengen nanya deh Kak, sebenarnya ini kan adalah sesuatu yang dibikin sama kakak dan saudara kakak ya katanya. Nah, kira-kira apa sih background story-nya gitu? Kenapa bisa menggerakkan kakak sama saudara-saudara kakak untuk mendirikan semua sekolah ini? Boleh cerita nggak? Oke, ya, jadi ini mungkin agak panjang dan harus aku tarik ke belakang, cuman penting juga untuk aku jelaskan itu kenapa kita come up with semua sekolah gitu kan. Sebenarnya itu it was coming from a realization that we are privileged gitu. Aku, saudara-saudaraku, dan akhirnya teman-teman yang aku ajak untuk ikut di semua sekolah juga kita sadar kita privilege untuk bisa sampai di sini. Kita privilege untuk bisa menempuh pendidikan S1, untuk bisa berbicara di sini, untuk ada semua sekolah, itu semua gara-gara privilege. Apa sih privilege-nya itu yang kita bisa point out, utamanya ada 3 hal gitu. Yang pertama, kita punya equal opportunity dari dulu. I was fortunate, I was privileged because my family, my parents, they don't believe in patriarchy gitu. Kita punya equal opportunity, whether girls, boys, everyone in the family can get the same opportunity. Yang kedua, financial privilege. Jadi our family kind of can support us throughout our schooling experience gitu. Yang akhirnya bisa support kita, ketemu dengan mentor-mentor kita di sekolah, dan akhirnya pun di luar sekolah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kita emang pengen gitu. Dan sehingga ini nyambung ke yang nomor 3, privilege nomor 3 adalah the opportunity to forge our own path. Maksudnya adalah what I aspire to do, we can always do it gitu. Jadi privilege itu ternyata emang nggak semua orang punya. Jadi misalnya aku lagi tertarik dalam suatu bidang tertentu, aku ingin participate di sebuah klub organisasi tertentu, aku pengen ikut kompetisi tertentu yang mungkin ada di luar kota atau di luar negeri, aku selalu bisa ikut itu. Kenapa? Because I was privileged, I was given that opportunity gitu. Sampai aku nggak perlu consider
hal-hal yang mungkin menjadi barrier untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi dari situ we're very grateful for the opportunities that are afforded to us gitu throughout our schooling journey, dan we wanna extend those opportunities, the resources that we have bersama teman-teman juga kepada orang-orang yang belum memiliki opportunity tersebut gitu. Jadinya we wanna create and we wanna help create the world where students never have to consider to choose between going to university or having to making ends meet gitu. Jadi we wanna assist students, we wanna assist specifically female students, gimana sih cara sukses di universitas, gimana sih cara make the most of their university experience gitu. Jadi kenapa kita akhirnya membuat semua sekolah ini dan memberikan beasiswa dalam bentuk nggak cuma finansial aja, tapi we support them throughout their university journey dengan mentorship dan networking itu tadi gitu. Dari situ sih sebenarnya gitu. Terus mungkin aku mau nyambung sedikit aja kenapa harus ke S1, dan kita sadar betul bahwa S1 is not for everyone. Jadi kita bukannya mau semua orang untuk S1, because for some people maybe vocational school works for them, and we support them. Tapi kalau mereka mau ke university, mereka mau ngambil S1, we want them to be able to do so gitu. Dan kita merasa pengalaman kita di S1 lah yang akhirnya selama 3-4 tahun yang membentuk kita menjadi adult gitu, yang akhirnya siap untuk kedepannya itu mau ngapain. So this experience is really important. That's why we wanna support them in this journey, gitu, in this S1 journey. Oke, keren banget Kak. Oke, jadi mungkin banyak dari teman-teman nih yang lagi nonton setelah tadi dengar sneak peek-nya tentang semua sekolah gitu, pengen tahu gimana sih kriteria gitu bagi seorang pendaftar untuk dapat menerima dukungan dari semua sekolah. Kira-kira kriterianya apa tuh Kak? Iya. Sebenarnya simple banget, karena kita memang sekarang ini limited to our friends in Bali. Jadi kriteria pertama adalah perempuan yang tinggal atau bersekolah di Bali dan pengen untuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Kurang lebih itu aja sih kriterianya, dan pastinya committed to self develop dan mau hard work gitu untuk menyelesaikan S1-nya. Oke, jadi limited buat teman-teman di Bali gitu ya. Mungkin yang nonton yang lagi di Bali bisa banget nih kalau tertarik sama semua sekolah untuk daftar. Bener nggak Kak Rora? Iya bener banget. Tapi mungkin Kak kalau misalkan buat daftar untuk apply itu specifically untuk teman-teman dari Bali. Tapi kalau if you wanna participate to join bantuan ke semua sekolah dalam bentuk apapun itu how dan kayak who are eligible to do so. Kayak kita bisa nggak kalau misalnya kita mau ikut partisipasi dalam program gerakannya semua sekolah? Iya, bisa banget. Jadi emang yang kita lakukan sekarang adalah mengajak teman-teman kita gitu untuk akhirnya bergabung juga di semua sekolah, baik itu to donate, to mentor our students, atau as simple as just untuk sharing gitu, a one-time sharing thing gitu. Jadi kita selalu terbuka untuk itu. Dan untuk teman-teman di sini mungkin yang sekarang lagi S1, nggak cuma ke semua sekolah aja yang aku mau sampaikan. Jadi I want to encourage you guys to support and mentor a girl that you know that need a mentorship from you gitu. Jadi baik itu melalui semua sekolah ataupun enggak, where you find inequity, let's fix that gitu. Jadi kalau untuk semua sekolah sendiri, kita selalu membuka kesempatan untuk mentorship. Bisa dilihat di website kita, www.semuasekolah.org. Tinggal email kita aja bahwa kalau kalian tertarik menjadi mentor, dan kita akan memasangkan kalian dengan teman-teman kita di semua sekolah. Oke, jadi ya simple as kalau misalnya kita mau partisipasi, bisa langsung join, dan gak cuma lewat semua sekolah pun, tapi kayak dari yang paling terdekat dari kita juga it's best if we do so gitu.
Cuman kan tadi kan kakak mention about opportunities specifically for women untuk melanjutkan pendidikannya ke S1 atau S2 atau vocational schools. Tapi sejauh ini kira-kira apa sih Kak core problem perempuan itu lebih banyak tidak melanjutkan pendidikan? Kayak what's the core problem here? Atau kira-kira how do we solve it together? Yang sejauh ini kakak lihat dari semua sekolah. Iya, jadi mungkin aku harus disclaimer sedikit bahwa ini yang kita tahu dari Bali ya, karena mungkin I don't have any immediate information about any other area in Indonesia gitu. Tapi untuk di Bali sendiri, dari kita ngobrol dengan anak-anak semua sekolah, dari kita waktu interview mereka, dan juga ketika kita riset-riset gitu, ternyata emang penelitian pun udah membuktikan bahwa the numbers of students gitu yang masuk yang lanjut ke pendidikan S1 itu memang lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, alasannya kenapa akhirnya banyak orang yang putus sekolah dari SMP ke SMA, kemudian SMA ke kuliah, itu memang ada dua core problems di Bali. Yang pertama adalah biaya, yang kedua karena mereka harus mengurus keluarga. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Cuman untuk masalah yang kedua, alasan putus sekolah karena mengurus keluarga itu lebih banyak dialami oleh perempuan justru. Nah, dari situ setelah kita ngobrol-ngobrol lagi, ternyata memang problemnya itu adalah mereka there is always something that demotivates them gitu to go to continue with their schooling. Yang pertama adalah harus mengurus keluarga. Di luar dari itu, women in general have lower social status sehingga pendidikan bukan merupakan prioritas bagi perempuan di Bali. Kemudian mereka juga mereka tidak punya role models yang bisa mereka lihat secara langsung gitu, utamanya perempuan. Sehingga itu tadi mereka jadi kesulitan untuk atau mereka selalu mendapat barrier ketika mereka mau melanjutkan sekolah gitu. Jadi going back to what semua sekolah is trying to do adalah ya menjawab ke kedua persoalan besar tadi. Yang pertama financial burden, we wanna ease that burden dengan cara extend the financial resources. Yang kedua, we wanna tackle the belief that perempuan itu warga kelas 2 gitu, karena seharusnya it doesn't matter whether you're girls, boys, everyone deserve a good education and deserve to go to higher education if they want to do so gitu. Jadi itu sih yang kita lihat. Oke Kak, kira-kira aku penasaran deh, kalau misalnya dari semua sekolah ini udah ada berapa ini sih pendaftar gitu saat ini? Kita mulai itu dari tahun 2019. Aku masih lihat contekan buat angka nih. Jadi di tahun 2019 kita itu cuma mulai dari menerima 4 orang anak yang mereka datang dari semuanya perempuan Bali gitu, yang datang dari kota dan kabupaten, 4 different kota dan kabupaten di Bali. Dari 2019 kemudian ternyata kita bisa reach ke 80 pendaftar di tahun 2020. Akhirnya dari 80 pendaftar itu kita bisa awarded 8 of them untuk financial scholarship, 13 yang khusus untuk mentorship aja. Dan most of them are first generation university students. Jadi walaupun itu bukan faktor utama, tapi as much as possible, emang we want to extend the opportunities to first generation university students in the first place. Gitu. Dan mereka semua sekarang lagi ada di sekolah di PTN di Indonesia, nggak cuma di Bali aja. Ada yang di UI juga, ada yang di ITB, ada di Malang, ada di Brawijaya Malang, ada di Surabaya dan lain sebagainya. Dan they're all thriving. Jadi we're so proud of them. They're all thriving. IPK mereka selalu bisa di atas 3,5. Mereka aktif di organisasi. Mereka dekat dengan mentor mereka yang merupakan teman-teman kita juga. Jadi we're proud of
of them, and we want to continue doing this so that we can even expand more opportunities to even more people. Dan semoga nantinya mereka ketika udah lulus atau ketika sekarang mereka lagi ada di S1, mereka bisa menjadi our voice gitu di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus mereka sendiri. Jadi kakak mention tentang mentorship. Dari mentorship ini kan anak-anak dari semua sekolah kayak tersebar di berbagai universities gitu. Kayak how is the mentorship conducted gitu, apalagi kalau misalkan ada yang di universitas ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di luar kota, atau mungkin possibly hopefully kedepannya ada yang bisa juga akses ke pendidikan di luar negeri gitu misalkan. Kayak how is the mentorship conducted? Jadi untuk mentorship ini kita emang minta time commitment dari mentor kita untuk bisa bertemu dengan adik-adik semua sekolah selama kalau nggak salah 2-4 kali dalam satu semester, dan pertemuan tadi itu bisa secara online, and we already started with doing online meetings even before the pandemic gitu. Jadi memang karena teman-teman mentor kita juga nggak cuma dari Bali aja, tapi tersebar di mana-mana. Jadi this online platforms really help us gitu. Jadi mentorshipnya dilakukan selalu so far mostly online. Aku sendiri terakhir offline meetings mungkin 2019 pastinya. Jadi secara nggak langsung nggak ada perubahan secara signifikan gitu dari awal before atau after pandemic ini. Jadi sejauh ini malah tetap bisa berjalan dengan lancar programnya semua sekolah. Iya, benar sih. Cuman mungkin topik diskusi kita yang agak berbeda karena sebelumnya mungkin kita fokus tentang aspiration mereka yang mereka mau lakukan selama mereka di kampus itu, yang tadinya udah mau ikut lomba-lomba, mau ikut ada konferensi-konferensi gitu, tapi akhirnya semua harus secara online yang tentunya ini jadi burden tambahan buat mereka gitu, karena kan nggak semua fasih dengan internet, nggak semuanya fasih dengan laptop gitu, jadinya kita guide them through that juga. Oke. Kak, aku mau nanya dong. Tadi kan kakak emang menjelaskan kayak hidup dengan banyak banget privilege gitu, dan mungkin aku sendiri juga puji Tuhan aku hidup dengan privilege. Nah, menurut kakak apa sih kira-kira yang bisa generasi muda lakuin, kayak misalnya aku gitu, kepada saudara-saudara kita di luar sana yang nggak punya kesempatan sama seperti kita untuk apalagi terhadap akses pendidikan kan? Iya. Apa sih yang bisa kita lakuin menurut kakak? Menurutku nomor satu, we are there already, we acknowledge them, we acknowledge that we have privilege, dan berikutnya adalah think about what we can do about it gitu. Kalau mungkin aku merasa saat ini aku dan teman-teman dan saudara-saudaraku melakukannya lewat semua sekolah, maybe it is different untuk Jane, untuk teman-teman yang lain juga. Kira-kira apa yang menurut kalian bisa lakukan pada saat sekarang gitu. Jadi misalnya menjadi study buddy teman-teman yang nggak afford bimbel, atau sharing your notes about external courses, paid external courses yang kalian lakukan outside kampus. Jadi bisa sekecil apapun sih cara menurut aku untuk membantu teman-teman yang don't have the same privileges as us. And the privilege could be anything gitu ya, nggak melulu soal financial pastinya, karena yang lebih dari itu yang penting justru adalah apa sih yang kita bisa share di luar dari yang bisa kita share dalam kapasitas kita sekarang gitu. Oke Kak. Ini Kak Rora mau nanya? Iya, tadi kakak nge-mention tentang bimbingan nih Kak. Bimbingan yang dilakuin yang kayak gimana Kak? Is it the mentorship previously kakak mention, atau ada another type of bimbingan yang dalam programnya
semua sekolah? Itu revert to the same mentorship program sih. Jadi mentorship, jadi adik-adik yang keterima semua sekolah itu udah pasti akan mendapatkan mentorship gitu. Artinya akan kita pasangkan dengan satu orang yang sudah lulus S1 yang bukan berarti mentor adalah academic mentor gitu. Jadi bukan berarti kalau kalian ada tugas jadi kalian bisa punya private dosen gitu, bukan, tapi lebih ke arah guide them tentang apa sih yang harusnya dilakukan at this particular stage of your S1. Misalnya kayak kalian baru masuk S1, kalian punya banyak kesempatan untuk masuk student organizations, mana sih yang harus jadi prioritas sekarang gitu misalnya. Atau misalnya kalau ada yang mau milih mata kuliah apa sih yang sebaiknya dipilih saat ini dengan passion tertentu. Kemudian kalau misalnya aspirasinya adalah di semester 3 dia mau ikut kegiatan ABC, berarti apa sih to-do list-nya dari semester 1 gitu. Jadi to help them with that instead of being an academic tutor. Dan ini buat gimana Kak? Enggak, jadi tadi cuma mau nambahin sedikit aja. Kalau jadi untuk kenapa juga kita mau mengadakan mentorship program ini, karena kita merasa selama kita di kampus gitu, emang experience-nya bukan melulu tentang di kelas aja gitu. Kayak teman-teman di sini yang ngadain grand conference ini, itu kan something that is not in class, dan mungkin dapat informasinya, ada yang dapat informasinya udah dari senior-senior sebelumnya, and the seniors are the mentors at that time gitu. Jadi sedangkan kalau dari semua sekolah sendiri kita mau jadi external mentors buat adik-adik yang lagi kuliah. Setuju sih Kak, aku sama itu. Banyak banget informasi yang sebenarnya we don't really get it in class, malah di aktivitas-aktivitas luar, atau enggak pas ngobrol sama senior atau ngobrol sama sesama teman di kampus, malah perbincangan pas sama kuliah itu yang muncul dan yang jadi bekal untuk career projection dan lain-lain. Cuman kalau untuk mentorship ini sendiri ada jenjang waktu spesifik gitu nggak, kayak untuk fellows yang ikut di semua sekolah itu they're only given a specific time, atau sampai mereka mengakhiri jenjang pendidikannya? Benar-benar from start to end. Jadi benar-benar dari semester 1 sampai terakhir. Dan I think it's very rare juga ya kita bisa temuin mentor yang seperti itu, yang benar-benar tahu berarti journey kita dari semester 1 sampai semester terakhir. Mungkin kita bisa rely tadi sama senior-senior di kampus, tapi ketika mereka udah lulus mungkin agak lebih susah dihubunginnya. Tapi with semua sekolah, we hope our mentors are committed to guide our students maksimal 4 tahun. Oke. Kak, aku pengen nanya dong, maksudnya tentang, pasti kan kakak dari semua kasus-kasus dan semua misalnya orang-orang itu kakak pasti belajar sesuatu ya. Coba bisa cerita nggak Kak tentang kayak success story atau bahkan mungkin suatu hal yang kakak ingat banget pada saat menjalankan semua sekolah ini? Jujur kalau aku disuruh pinpoint kayak success story adik-adik semua sekolah agak susah, karena every other day pasti akan ada yang report ke kita gitu tentang pencapaian-pencapaian mereka, baik itu pencapaian akademis maupun non-akademis, dan semuanya kan beda-beda gitu. Jadi misalnya mungkin yang bisa aku sampaikan, misalnya ada satu orang yang dia a bright student dari SMA-nya juga, yang kita lihat waktu ketika mendaftar semua sekolah, kemudian sekarang sedang ngambil S1 pendidikan guru. Padahal adik kita ini suka seperti kayak malu untuk presentasi, belum memiliki kepercayaan diri yang menurut dia diperlukan ketika dia udah lulus dan harus menjadi guru gitu.
Tapi akhirnya setelah dia diskusi dengan mentornya, diskusi dengan kita tentang how to get there gitu, how to work on her fear, dan sekarang dia udah sangat aktif di organisasi-organisasi di kampusnya. Dia udah mulai coba ngajar di kampusnya sendiri untuk junior-juniornya. Sekarang dia di tahun kedua. Jadi itu sih menurut aku yang nyata nih perubahannya gitu. Karena kalau aku cuman mentioning their academic achievements, mereka semua emang udah talented students gitu. Jadi mereka emang sudah seharusnya thriving secara academically di kampus, dan kita percaya itu. Tapi di luar dari itu ternyata mereka thriving dengan menambah soft skill mereka, dengan kemampuan mereka bersosialisasi dan lain-lain. Jadi menurut aku itu yang salah satu yang kita selalu kayak we wanna give a pat on our back, bahwa kayak this is going somewhere gitu, what we are doing ada gunanya buat even for just one person gitu. Oke. Kalau begitu Kak, kira-kira ini ada pendaftaran yang lagi buka nggak nih untuk teman-teman yang mau daftar di semua sekolah? Apakah itu selalu terbuka atau emang periodical gitu sih? Kita ngikutin tahun ajaran di sekolah ya. Jadi kita selalu buka dari bulan April sampai bulan Juni dengan interview proses di bulan Juli. Jadi saat ini kita lagi buka sampai tanggal 30 Juni 2021. Dan terbuka buat teman-teman yang sekolah di Bali atau yang berasal dari Bali yang mau sekolah S1 ke PTN di seluruh Indonesia, ataupun yang sekarang misalnya lagi gap year gitu, selama kalian mau masuk ke semester 1, itu bisa daftar di semua sekolah. Wow, jadi teman-teman yang mau daftar nih masih ada berapa hari lagi nih? 26 hari lagi nih untuk daftar ke semua sekolah. Jadi dicatat ya teman-teman. Mungkin kakak bisa ngasih tahu apa websitenya, terus Instagramnya, biar teman-teman bisa langsung ngecek nih. Oke, jadi semua informasi yang aku sampaikan sebenarnya udah ada juga di www.semuasekolah.org. I hope I didn't put it wrong in my... sorry. Salah nggak sih? It should be org. Di situ, if I'm not mistaken, com kayaknya Kak. Oke, it should be org, sorry. Terus untuk sosial media ada di Instagram @semuasekolah. Jadi kita jadi proses aplikasi juga ada di situ, formulir juga ada di situ. Oke. Kalau misalkan selain pendaftaran untuk menjadi part ikut fellowship-nya, if you want to have like an internship or participate ke semua sekolah, itu kira-kira kita bisa reach out kemana? Kalau kalian yang tertarik to help us or to join alongside us, itu tinggal email aja ke mentor@semuasekolah.org. Jadi mentor@semuasekolah.org. Oke deh. Kalau begitu Kak, thank you banget udah hadir di acara UIWB Grand Conference 2021. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kira-kira kakak ada closing statement nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? 92 orang yang lagi nonton ini. Wow. Oke. Jadi menurutku, wherever you are now, whatever you are doing right now, apakah kalian masih ada di kampus ataupun kalian udah lulus, always see what you have that might be useful for other people and share that. And because I heard this from Michelle Obama podcast, don't hoard something good gitu. Jadi something good needs to be shared. Jadi whatever it is that you have, share it with other people. Dan if you have any suggestion tentang semua sekolah, tentang gimana sih kita bisa memberikan lebih banyak lagi opportunity untuk teman-teman di Bali ataupun di luar Bali, let us know what you think, dan suggestion juga DM ke Instagram semua sekolah atau ke email
di admin@semuasekolah.org. Thank you. Oke, thank you Kak. Thank Semoga you. insight-insightnya masuk. Tapi kita foto dulu kali ya, buat teman-teman participants. Atau kita aja kali ya, Kak Rora. Untuk dokumentasi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Jane, terima kasih Aurora. Terima kasih Kak. Sampai ketemu. Thank you so much Kak Gracia udah memberikan waktunya sharing tentang semua sekolah. Thank That you. was very. Tadi kan menarik banget Jen, kayak kita takeaways dari fire chat kita tadi. Pokoknya from privilege to sharing and expanding various opportunities. Jadi mau itu baik melalui semua sekolah atau melalui ke teman-teman terdekat kita, it's actually a really good way untuk